Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk P3K, termasuk honorer, seleksi CPNS, seleksi P3K, tunjangan profesi guru, PPG, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada video kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer yang mana di masa sekarang sedang menantikan kapan kira-kira kepastian untuk diangkat menjadi ASN. Baik ASN dengan status P3K, demikian ASN dengan status pegawai negeri sipil. Nah Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana di tengah-tengah isu penghapusan honorer, maka satu keyakinan yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa penghapusan dimaksud bukan dirumahkan atau di PHK, tetapi dialihkan statusnya menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Nah, di tengah isu yang beredar bahwa honorer akan dihapus 2023, Menpan RB justru telah menyiapkan skema dalam arti ada satu keputusan untuk mengangkat honorer non-ASN. Diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tahun 2023 tenaga honorer rencana dihapus oleh pemerintah sebagaimana arahan atau amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dari rencana tenaga honorer dihapus tahun 2023, justru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan skema untuk tenaga honorer di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira apa skema itu Bapak Ibu yang disiapkan oleh Menpan RB? Yaitu skema untuk tenaga honorer di tahun 2023 ini dirilis melalui laman resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau di laman resmi menpanrb.go.id pada tanggal 26 Desember 2022 yang lalu. Yang mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memastikan kepada tenaga honorer bahwasanya di tahun 2023 ini akan ada rekrutmen pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga honorer. Ini artinya Bapak Ibu, rekrutmen PNS dan P3K ini jalur honorer, tidak dengan formasi umum. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azhar Anas di Jakarta pada Senin 26 Desember 2022 yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun disampaikan pada Desember, tentunya ini adalah menjadi patokan atau pegangan Bapak Ibu honorer bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB di sini mewakili pemerintah untuk menyampaikan satu kabar baik kepada honorer bahwa honorer tidak dihapus tetapi direkrut menjadi PNS maupun P3K. Lebih lanjut, Menpan RB menyampaikan bahwa pada rekrutmen tenaga honorer menjadi ASN memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Ini katanya Menpan RB. Tentu ini tidak kita khawatirkan Bapak Ibu karena Menpan RB di sini adalah mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam hal kepegawaian. Pada rekrutmen tenaga honorer jadi aparatur sipil negara tahun 2023 ini, untuk arah kebijakannya yakni berfokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Ini adalah fokus utama atau perhatian utama pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer, demikian dengan para honorer di bidang kesehatan. Arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara 2023 ini dilakukan guna menyelesaikan masalah
tenaga honorer secara optimal. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, informasi terkait yaitu resmi link hasil pengolahan nilai seleksi P3K Tenaga Kesehatan 2022 lengkap dengan daftar namanya. Jadi silakan Bapak Ibu cek ya tentang P3K Tenaga Kesehatan. Kemudian untuk memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Tidak hanya itu saja, untuk arah kebijakan selanjutnya juga pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil akan dilakukan secara sangat selektif. Jadi sangat selektif, sangat ketat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk arah kebijakan yang keempat yaitu mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman. Ini katanya Menpan RB. Perlu diperhatikan bahwa pada rekrutmen tenaga honorer jadi aparatur sipil negara tahun 2023 ini hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional. Hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional saja. Demikian juga Bapak Ibu, info terkait dengan ini yaitu masa depan tenaga honorer tahun 2023. Pemerintah sudah menyiapkan 2 kado istimewa, yaitu kado istimewanya kira-kira apa itu? Jika non-ASN tidak lolos, maka ada hal yang dibuat oleh pemerintah demi memperhatikan para honorer. Adapun untuk CP3K tahun 2023 diperuntukkan bagi jabatan seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Sementara untuk rekrutmen CPNS tahun 2023 diperuntukkan bagi hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Nah, sepertinya informasi ini berulang-ulang Bapak Ibu karena memang ini adalah fokus daripada pemerintah. Kemudian terkait dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, baik di channel ini demikian dengan di channel lain atau ya di media sosial lain termasuk Facebook ya tentang kira-kira apa saja prioritas pemerintah dalam hal rekrutmen ASN 2023 ini. Maka jelas disampaikan di sini bahwa prioritas utamanya adalah tenaga fungsional, kemudian guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkup atau di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tentunya ini lingkungan instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari rencana rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2023 ini, Menpan RB meminta agar instansi pemerintah mulai melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas agar segera diisi di masing-masing instansi. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan bahwa formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, katanya Menpan RB. Nah, ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer dengan isu penghapusan honorer di tahun 2023, yaitu tepatnya di akhir tahun ini, yaitu 28 November 2023. Namun, jangan khawatir karena memang pemerintah benar-benar memperhatikan nasib honorer. Dihapuskan berarti bukan dirumahkan atau di PHK, tetapi dihapuskan dalam arti setelah 28 November 2023 tidak dikenal lagi istilah honorer di instansi pemerintah, instansi pusat maupun daerah. Tetapi pegawai yang dikenal di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah, hanya ada 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, semangatlah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan silakan berdoa dan berharap kiranya impian Bapak Ibu honorer untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini bisa dikabulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.